Halo sahabat Glory Story. Kali ini, kisah kita datang dari Baghdad, tempat di mana tawa dan kebijaksanaan sering berjalan beriringan. Dan siapa lagi tokohnya kalau bukan sang legenda Abu Nawas, si cerdik yang sering bikin Raja Harun al-Rashid garuk kepala antara heran dan ngakak. Tapi kali ini bukan pertanyaan biasa yang muncul dari istana. Bukan soal hukum, bukan soal keajaiban, bahkan bukan tentang uang atau emas. Pertanyaannya justru terdengar sangat aneh. Pagi itu, kabar cepat menyebar ke seluruh Baghdad. Raja Harun memanggil Abu Nawas ke istana. Katanya ada pertanyaan baru yang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Orang-orang pun mulai berspekulasi. Apa kali ini Abu Nawas bisa menjawab? Atau mungkin kali ini raja yang menang? Kalau Abu Nawas sudah berbicara, batu pun bisa menangis. Sementara itu, di rumah kecilnya yang sederhana, Abu Nawas sedang duduk santai sambil menyeruput teh hangat. Seekor ayam lewat di depan rumahnya, dan dia berbicara seolah pada ayam itu, "Wahai ayam, sepertinya hari ini aku akan dipanggil raja lagi. Semoga bukan untuk dihukum ya." Tak lama kemudian, seorang utusan datang mengetuk pintu. "Abu Nawas, yang mulia raja memanggilmu segera ke istana." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Secepat itu? Wah, berarti ini pasti bukan urusan sepele." Dia pun bergegas menuju istana dengan jubah lusuhnya yang khas, sambil berjalan dengan gaya santai seperti orang yang hendak berlibur, bukan menghadapi raja. Begitu dia tiba di aula besar istana, semua mata tertuju padanya. Raja Harun duduk di singgasana. Wajahnya tampak serius, tapi matanya menyimpan senyum misterius. "Abu Nawas," kata raja dengan nada datar namun tegas, "hari ini aku ingin tahu sesuatu yang selama ini mengganggu pikiranku." Abu Nawas menunduk hormat. "Wahai tuanku yang bijaksana, jika pertanyaan itu mengganggu hati tuanku, maka pasti jawabannya akan mengganggu logika hamba." Raja tersenyum kecil. "Kau ini selalu pandai berbicara, tapi dengarkan baik-baik pertanyaanku kali ini." Suasana di istana mendadak hening. Para menteri menahan napas, bahkan burung yang biasa berisik di taman pun seolah ikut diam. Raja lalu berkata dengan lantang, "Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih berat, dosa atau batu?" Sekilas tampak sederhana, tapi semua tahu kalau pertanyaan datang dari Raja Harun, pasti ada jebakan di baliknya. Abu Nawas menatap raja, matanya menyipit sedikit, lalu dia tersenyum penuh teka-teki. Pertanyaan yang ringan, tapi bisa membuat kepala berat," katanya pelan. Raja tertawa. "Nah, itu baru pembukaan. Sekarang, jawab dengan jujur dan bijak Abu Nawas. Mana yang lebih berat, dosa atau batu?" Semua menatap Abu Nawas dengan penasaran. Ada yang berbisik, kalau dia bilang batu, raja bisa bilang dosanya lebih berat. Tapi kalau dia bilang dosa, raja bisa menuntut buktinya. Abu Nawas berdiri perlahan, berjalan maju ke tengah ruangan dan menatap langsung ke arah raja. Wajahnya serius, tapi bibirnya sedikit tersenyum. "Tuanku," katanya dengan nada pelan tapi mantap, "jawaban saya akan membuat tuanku terkejut." Raja mengangkat alisnya. "Oh, terkejut? Apakah kau yakin?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Sangat yakin, tapi izinkan hamba menyiapkan sesuatu dulu untuk membuktikannya." "Menyiapkan sesuatu?" tanya raja penasaran. "Benar tuanku, karena pertanyaan yang berat tak bisa dijawab hanya dengan kata-kata ringan." Seluruh istana menjadi riuh. Para menteri berbisik-bisik penasaran setengah mati. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum misterius dan berkata, "Besok pagi hamba akan datang lagi ke istana dengan jawaban yang pasti akan membuat tuanku berpikir dua kali sebelum menimbang dosa." Apa yang akan dilakukan Abu Nawas? Kenapa ia butuh waktu semalam hanya untuk menjawab satu pertanyaan? Dan apa maksudnya membuat raja berpikir dua kali? Timbangan aneh Abu Nawas. Keesokan paginya,
Suasana Baghdad sudah ramai. Semua orang bicara tentang satu hal. Abu Nawas akan menjawab pertanyaan raja. Bahkan pedagang di pasar berhenti menimbang barang. Dan anak-anak kecil berhenti bermain. Semua penasaran. Katanya, Abu Nawas mau bawa timbangan aneh ke istana. Wah, pasti dia punya siasat lagi. Kalau raja sampai kalah lagi, mungkin istana akan bergetar karena tawa. Sementara itu, Abu Nawas berjalan perlahan di jalanan Baghdad sambil membawa 2 karung besar. Yang satu tampak berisi batu, dan yang satu lagi tampak kosong. Tapi ia tersenyum seolah karung kosong itu punya rahasia besar. Sampai di depan istana, para penjaga menatapnya dengan heran. Abu Nawas, apa isi karungmu? Yang satu berisi batu, dan yang satu lagi berisi dosa. Penjaga langsung melotot. Dosa? Astaga, jangan bercanda. Abu Nawas tertawa kecil. Tenang saja, dosanya ringan kok. Tapi kalau ditimbang, bisa bikin raja terkejut. Begitu masuk ke aula istana, Raja Harun sudah duduk menunggu dengan wajah penasaran. Abu Nawas, kau datang juga. Aku harap kali ini jawabanmu tidak hanya kata-kata, tapi juga logika. Abu Nawas menunduk hormat. Tentu saja tuanku, hamba membawa bukti nyata. Tapi mohon semua bersabar sebentar. Ia kemudian memerintahkan 2 pengawal untuk membawa kedua karung itu ke hadapan raja. Raja memperhatikan. Karung ini berat sekali, katanya, sambil menunjuk yang berisi batu. Dan yang satu ini ringan sekali, kosong. Abu Nawas tersenyum. Betul tuanku, karung pertama berisi batu, dan karung kedua berisi dosa. Seluruh ruangan langsung hening. Para menteri saling pandang, bingung apakah Abu Nawas sedang serius atau hanya bercanda. Raja mengerenyit. Bagaimana mungkin kau bisa membawa dosa dalam karung kosong? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Itulah perbedaan antara batu dan dosa tuanku. Batu kalau di bawah terasa berat, tapi dosa meskipun tak kelihatan justru jauh lebih berat menekan hati seseorang. Beberapa menteri mulai tersenyum, tapi raja belum puas. Jadi kau ingin bilang bahwa dosa lebih berat? Abu Nawas menggeleng pelan. Belum tentu tuanku. Dosa bisa terasa ringan bagi orang yang tak pernah menyesalinya, tapi bisa sangat berat bagi orang yang sadar dan menyesalinya. Raja terdiam sejenak, menatap karung kosong itu lama. Kemudian ia bertanya, "Lalu, kenapa kau bawa batu segala?" Abu Nawas tertawa kecil. "Karena batu mewakili beban yang bisa dilihat mata tuanku, tapi dosa hanya bisa dilihat oleh hati." Raja tampak terkesan, tapi juga ingin menguji lebih dalam. "Baiklah Abu Nawas, kalau begitu, timbanglah kedua karung ini di hadapanku. Aku ingin tahu mana yang lebih berat." Abu Nawas berpura-pura bingung. "Tuanku, hamba tidak punya timbangan yang bisa menimbang dosa." Raja menyipitkan mata. "Lalu bagaimana kau bisa membuktikan bahwa dosa lebih berat?" Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum penuh siasat. "Tuanku, izinkan hamba menggunakan timbangan hati." "Bagaimana maksudmu?" "Tuanku hanya perlu menimbang karung yang berisi batu dengan tangan, lalu menimbang dosa dengan pikiran." Raja pun tertawa kecil. "Baiklah, mari kita coba." Ia mengangkat karung batu dengan susah payah. Wah, ini memang berat. Lalu ia menatap karung kosong. Tapi yang ini ringan. Abu Nawas menatap raja dengan tatapan dalam. "Benar tuanku, tapi coba bayangkan, kalau karung kosong itu berisi semua dosa yang pernah dilakukan oleh manusia." Raja mendadak terdiam. Para menteri yang tadinya tertawa, kini juga ikut diam. Suasana berubah menjadi khidmat. Abu Nawas melanjutkan, suaranya lembut tapi penuh makna. "Dosa tidak bisa ditimbang dengan batu tuanku, karena beratnya bukan di tangan, tapi di hati." Beberapa detik kemudian, raja menghela napas panjang. "Abu Nawas, kau benar-benar pandai.
Kau membuat pertanyaan yang ringan jadi beban bagi hati yang lalai." Abu Nawas tersenyum kecil. "Tapi jangan khawatir tuanku. Dosa seberat apapun akan terasa ringan kalau diiringi dengan taubat yang tulus." Raja akhirnya tertawa kecil, menepuk pundaknya. "Abu Nawas, kau ini memang seperti matahari yang terbit di tengah gelap, membawa cahaya sekaligus tawa." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba hanya ingin membuat raja bahagia, sekaligus sedikit berpikir lebih dalam." Para menteri tertawa, dan suasana istana pun berubah hangat. Tapi sebelum meninggalkan istana, Abu Nawas berkata pelan, "Tuanku, besok hamba ingin memperlihatkan timbangan yang sesungguhnya, yang bisa menimbang dosa tanpa melihatnya." Raja menatapnya penasaran. "Timbangan yang bisa menimbang dosa tanpa melihatnya? Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Besok pagi tuanku akan tahu." Apakah yang dimaksud Abu Nawas dengan timbangan yang bisa menimbang dosa tanpa melihatnya? Apakah ini hanya trik lucu atau pelajaran besar yang belum terungkap? Timbangan tak terlihat Abu Nawas. Keesokan harinya, istana Baghdad kembali ramai. Kabar menyebar lebih cepat dari suara genderang pagi. "Abu Nawas mau datang lagi. Katanya dia akan membawa timbangan yang bisa menimbang dosa tanpa melihatnya." Para menteri berkerumun di aula besar, penasaran setengah mati. Beberapa di antara mereka saling bertaruh. "Menurutmu apa yang akan dibawa Abu Nawas kali ini? Pasti alat aneh lagi. Jangan-jangan dia akan bawa timbangan dari udara." Raja Harun duduk di singgasananya sambil tersenyum. Ia sudah tahu kalau Abu Nawas bilang sesuatu, pasti ada hal lucu tapi penuh makna di baliknya. Namun tetap saja, kali ini rasa penasarannya luar biasa besar. Tak lama kemudian, pintu istana terbuka. Abu Nawas masuk dengan langkah santai membawa sesuatu yang tertutup kain putih panjang. Semua mata langsung tertuju padanya. "Abu Nawas," sapa raja, "aku sudah menunggu timbangan ajaibmu." Abu Nawas menunduk hormat lalu berkata dengan suara serius tapi lembut, "Tuanku, timbangan ini bukan timbangan biasa. Ia tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Tidak menimbang benda, tapi menimbang niat." Raja mengernyit penasaran. "Niat?" "Benar, tuanku, karena beratnya dosa bukan pada perbuatannya saja, melainkan pada niat yang melahirkannya." Para menteri saling pandang. Beberapa mulai tersenyum karena tahu arah bicara Abu Nawas pasti menuju hal yang dalam tapi lucu di akhir. "Lanjutkan," kata raja. Abu Nawas lalu membuka kain putih itu perlahan. Di bawahnya tidak ada apa-apa, hanya udara kosong. Semua yang hadir terkejut. Raja memandangnya dengan mata membulat. "Abu Nawas, kau bercanda lagi?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Tidak, tuanku. Inilah timbangan yang hamba maksud. Timbangan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa terasa. Tidak menimbang benda, tapi menimbang niat." Para menteri saling pandang. Beberapa mulai tersenyum karena tahu arah bicara Abu Nawas pasti menuju hal yang dalam tapi lucu di akhir. "Lanjutkan," kata raja. Abu Nawas lalu membuka kain putih itu perlahan. Di bawahnya tidak ada apa-apa, hanya udara kosong. Semua yang hadir terkejut. Raja memandangnya dengan mata membulat. "Abu Nawas, kau bercanda lagi?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Tidak, tuanku. Inilah timbangan yang hamba maksud. Timbangan yang tidak bisa dilihat tapi bisa terasa." Raja mencoba menahan tawa. "Bagaimana mungkin kau menimbang dosa dengan udara kosong?" Abu Nawas menjawab santai. "Cobalah, tuanku. Berdiri di sini dan rasakan."
Raja pun berdiri di tempat yang ditunjuk Abu Nawas. "Sekarang tuanku, ingat satu dosa kecil yang pernah tuanku lakukan meski hanya terlintas di hati." Raja mendadak terdiam. Wajahnya berubah sedikit serius lalu ia menunduk pelan. Tiba-tiba ruangan terasa sunyi seolah waktu berhenti. Abu Nawas berkata pelan, "Bagaimana tuanku? Berat bukan?" Raja menghela napas panjang. "Ya, aneh sekali. Tiba-tiba dadaku terasa sesak." Abu Nawas tersenyum. "Itulah timbangan yang tak terlihat tuanku. Dosa terasa ringan di lidah saat dilakukan, tapi berat di dada saat diingat." Para menteri mulai berbisik kagum. Beberapa mengangguk pelan, terdiam memikirkan dosa masing-masing. Namun, Abu Nawas menepuk tangannya 2 kali. "Tapi tunggu dulu, tuanku. Sekarang gantian. Coba tuanku ingat satu kebaikan kecil yang pernah tuanku lakukan tanpa berharap imbalan." Raja menutup mata sejenak lalu tersenyum. Aku pernah memaafkan seorang pengkhianat yang sudah menyesal." Abu Nawas tersenyum hangat. "Dan bagaimana rasanya sekarang?" Raja menatapnya dengan lembut. "Entah kenapa, dadaku terasa ringan dan damai." Abu Nawas mengangguk mantap. "Nah, itulah hasilnya tuanku. Hamba tidak menimbang dosa dengan batu, tapi dengan hati. Karena hanya hati yang tahu mana yang berat dan mana yang ringan." Suasana istana berubah dari hening menjadi hangat. Para menteri yang tadinya serius kini tertawa kecil. Sebagian bahkan bertepuk tangan. Raja Harun tersenyum lebar sambil berkata, "Abu Nawas, kau membuatku merasa ditimbang bukan menimbang." Abu Nawas tertawa renyah. "Hahaha, itu karena hati tuanku masih hidup. Kalau hati sudah mati, dosa pun terasa ringan seperti angin." Semua yang hadir tak bisa menahan tawa kecampuran kagum. Raja menepuk pundak Abu Nawas sambil berkata, "Kau memang aneh, tapi anehmu selalu membawa hikmah." Abu Nawas menunduk rendah. "Hamba hanya ingin membuat dunia sedikit lebih ringan lewat tawa dan makna." Raja tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang bukan hanya cerdik, tapi juga bijak tanpa terlihat sombong. Baiklah, aku terima jawabanmu." Namun sebelum Abu Nawas pamit, Raja tiba-tiba berkata, "Tapi tunggu, kalau begitu bagaimana caranya agar dosa yang berat bisa jadi ringan?" Abu Nawas menyenyum misterius. Itu rahasia timbangan ketiga tuanku, dan hamba akan tunjukkan besok." Raja tertawa. "Hahaha, kau ini membuatku tak sabar, Abu Nawas. Baiklah, aku beri waktu 1 malam lagi. Besok aku ingin tahu caranya membuat dosa jadi ringan." Abu Nawas menunduk hormat lalu berjalan keluar sambil berkata pelan, "Baik tuanku, tapi ingat, cara ini tidak bisa dibeli dengan emas, hanya bisa dibayar dengan keikhlasan." Apa sebenarnya yang dimaksud Abu Nawas dengan timbangan ketiga? Apakah ia akan mengajarkan sesuatu yang lebih dalam atau justru membuat raja tertawa lagi karena akalnya yang tak terduga? Saat matahari Baghdad bersinar lembut, burung-burung berkicau di taman istana, seolah tahu hari ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Raja Harun al-Rasyid sudah menunggu di singgasananya. Tak sabar ingin tahu apa yang dimaksud Abu Nawas dengan timbangan ketiga. "Utusan, cepat panggil Abu Nawas," perintah raja dengan semangat. Tak lama kemudian, pintu istana terbuka dan Abu Nawas masuk dengan langkah pelan tapi penuh percaya diri. Ia membawa sebuah benda kecil di tangannya dibungkus dengan kain merah. Raja tersenyum lebar. "Abu Nawas, akhirnya kau datang. Aku sudah semalaman tidak tenang memikirkan timbangan ketiga yang kau maksud." Abu Nawas menunduk hormat. "Maafkan hamba tuanku. Hamba harus menunggu waktu yang tepat, karena timbangan ketiga ini hanya bekerja ketika hati siap menimbangnya."
Raja mengerutkan kening. "Maksudmu apa lagi ini?" Abu Nawas mengangkat kain merah itu perlahan. Di dalamnya hanya ada cermin kecil. Semua yang hadir di aula istana langsung terdiam. "Cermin?" tanya Raja, heran. "Kau datang membawa kaca kecil ini?" Abu Nawas menyenyum, "Benar, tuanku. Inilah timbangan ketiga." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Bagaimana bisa cermin menjadi timbangan dosa?" Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Karena tuanku, hanya cermin yang bisa menimbang tanpa suara. Ia tidak menilai, tapi memantulkan kebenaran." Beberapa menteri mengangguk pelan, suasana mulai serius. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut tapi jenaka. "Namun tuanku, kalau ingin benar-benar meringankan dosa, jangan hanya menatap cermin, tapi juga tersenyum di depannya." Raja memandangnya dengan heran. "Tersenyum?" Abu Nawas mengangguk. "Iya, karena orang yang masih bisa tersenyum jujur di depan dirinya sendiri, berarti ia sudah memaafkan dirinya dan siap memperbaiki hidupnya." Raja tertawa pelan, matanya hangat. "Kau ini memang luar biasa, Abu Nawas. Dari timbangan yang tak terlihat, kini kau memberi cermin sebagai penuntun." Abu Nawas menunduk sopan. "Hamba hanya belajar dari kehidupan tuanku. Kadang yang paling berat bukan dosa orang lain, tapi dosa yang kita simpan tanpa mau mengakuinya." Raja berdiri dari singgasananya dan memegang bahu Abu Nawas. "Engkau bukan hanya penghibur, tapi juga guru bagi kami semua." Abu Nawas menyenyum nakal. "Kalau begitu, bolehkah hamba minta bayaran sedikit lebih berat dari biasanya?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Sudah kuduga, akhirnya kau minta imbalan juga. Baiklah, apa yang kau mau?" Abu Nawas pura-pura berpikir serius. "Hamba ingin satu hal, tuanku. Tolong jangan marah kalau hamba membuat tuanku tertawa di saat sedang murka." Raja menepuk letutnya sambil tertawa keras. "Permintaanmu dikabulkan, Abu Nawas, karena siapa yang bisa marah pada orang yang membuat hati ringan?" Semua yang hadir ikut tertawa, suasana istana kembali hangat dan ceria. Namun sebelum pergi, Abu Nawas menatap Raja dan berkata dengan lembut, "Ingat tuanku, batu bisa diangkat dengan tangan, tapi dosa hanya bisa diangkat dengan maaf dan tawa." Raja mengangguk pelan, "Dan kau telah memberiku keduanya hari ini." Abu Nawas menunduk hormat dan melangkah pergi dengan senyum penuh damai. Sementara Raja memandangi cermin kecil itu di tangannya, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum kepada dirinya sendiri. Namun, apakah kisah ini benar-benar berakhir di sini? Karena di luar istana, kabar tentang timbangan ajaib Abu Nawas mulai menyebar. Terianda yang mau ajani cerita lagi. Dosa yang jadi batu, tawa yang jadi ringan. Kabar tentang timbangan ajaib Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad secepat angin gurun membawa debu. Dalam waktu sehari, orang-orang dari berbagai penjuru kota berdatangan ke rumahnya. Ada yang datang dengan karung batu, ada yang membawa cermin, bahkan ada yang membawa timbangan sungguhan dari pasar. "Abu Nawas, kami dengar kau punya alat untuk menimbang dosa." "Betul, katanya dosa bisa jadi berat seperti batu." "Kalau begitu, tolong timbang dosa suamiku dulu. Dia sering lupa bayar utang." Abu Nawas keluar dari rumahnya sambil membawa teko teh dan tersenyum lebar. "Wah, wah, tenang wahai rakyat Baghdad. Rumahku bukan pengadilan, tapi tempat tawa. Kalau semua orang bawa dosa ke sini, aku takut rumahku jadi runtuh karena beratnya." Orang-orang tertawa bertahak-tahak, namun beberapa tetap penasaran. "Tapi Abu Nawas, apakah benar dosa itu bisa terasa berat?
Abu Nawas tersenyum. Tentu saja kalau kau simpan di dalam hati. Ia lalu mengambil batu dari tangan seorang pria. Berat bukan? Katanya sambil mengangkat batu itu. Pria itu mengangguk. Ya, lumayan berat. Sekarang bayangkan kalau batu ini bukan di tanganmu, tapi di hatimu. Dan setiap kali kau iri, marah, atau menyakiti orang lain, kau tampahkan satu batu lagi ke dalamnya. Pria itu langsung garuk kepala. Wah, kalau begitu dadaku sudah kayak gunung batu, Abu Nawas. Abu Nawas tertawa. Nah, itu sebabnya kau sering sesak napas. Bukan karena udara Baghdad panas, tapi karena hatimu kebanyakan batu dosa. Suasana jadi ramai, penuh tawa. Namun di tengah tawa itu, wajah-wajah mulai berubah. Beberapa orang mulai merenung, memikirkan batu-batu yang mungkin sudah mereka kumpulkan selama ini tanpa sadar. Lalu seorang ibu tua maju ke depan. Abu Nawas, kalau begitu bagaimana cara membuang batu itu dari hati? Abu Nawas menatapnya lembut. Mudah sekali, Ibu. Kalau batu itu berasal dari amarah, buang dengan memaafkan. Kalau batu itu dari kesombongan, hancurkan dengan kerendahan hati. Dan kalau batu itu dari dosa, ringankan dengan taubat. Orang-orang mulai mengangguk, beberapa bahkan meneteskan air mata kecil. Tapi Abu Nawas tak ingin suasana jadi terlalu serius. Ia tersenyum dan menambahkan, tapi ingat, jangan buang batumu ke rumah tetangga, nanti bisa berantem lagi. Tawa pun kembali pecah. Suasana yang tadinya tegang berubah jadi hangat dan lucu. Anak-anak kecil ikut tertawa, sementara orang dewasa merasa seolah beban mereka sedikit terangkat. Tak lama kemudian datanglah seorang utusan istana. Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid memanggilmu lagi. Orang-orang langsung bersorak. Wah, pasti Raja ingin menimbang dosanya juga. Abu Nawas tertawa sambil mengangkat kedua tangan. Tenang-tenang, aku yakin dosanya Raja sudah ringan karena beliau sering tertawa. Begitu tiba di istana, Raja sudah menunggunya. Di taman, Abu Nawas katanya sambil tersenyum, aku dengar seluruh Baghdad datang ke rumahmu untuk menimbang dosa. Abu Nawas mengangguk, benar tuanku, tapi mereka pulang dengan tawa, bukan dengan beban. Raja menghela napas panjang, wajahnya tampak bahagia. Tahu Abu Nawas, semalam aku memandangi cermin kecil yang kau berikan. Dan aku sadar, selama ini aku terlalu sering menimbang dosa orang lain, tapi lupa menimbang diriku sendiri. Abu Nawas menatapnya lembut. Itulah sebabnya hamba membuat 3 timbangan, tuanku. Yang pertama untuk melihat beratnya dosa, yang kedua untuk merasakannya di hati, dan yang ketiga untuk memperbaikinya lewat maaf. Raja tersenyum hangat, dan sekarang aku tahu kenapa rakyat mencintaimu. Kau mengajari mereka tertawa, tapi di balik tawa itu ada pencerahan. Abu Nawas tertawa kecil. Hamba hanya ingin semua orang tahu, tuanku, bahwa dosa bisa jadi ringan, asal jangan ditumpuk, tapi diakui dan diperbaiki. Raja menatapnya lama, lalu berkata, Abu Nawas, mulai hari ini aku anggap kau bukan hanya penasihat, tapi juga penuntun hati bagi Baghdad. Semua yang hadir di taman bertepuk tangan. Abu Nawas tersipu, tapi tetap dengan gaya khasnya. Ia menjawab, kalau begitu tuanku, bolehkah hamba minta satu permintaan terakhir? Raja tertawa, apalagi sekarang? Abu Nawas tersenyum nakal. Tolong jangan suruh hamba menimbang dosa istri hamba, tuanku. Karena kalau itu terjadi, aku yang bisa tertimbun batu. Seluruh taman istana meledak dengan tawa. Raja tertawa sampai air matanya keluar, sementara para menteri mengguncangkan kepala sambil tersenyum geli. Dan sejak hari itu, orang-orang Baghdad punya pepatah baru. Kalau hatimu terasa berat, datanglah ke Abu Nawas, karena ia bisa membuat dosa jadi ringan dengan satu tawa yang tulus.
Abu Nawas pun melangkah pulang sore itu, diiringi cahaya matahari yang perlahan tenggelam. Wajahnya tenang, senyumnya lebar. Ia tahu hari itu bukan hanya raja yang belajar, tapi seluruh kota. Dan dari jauh terdengar suaranya yang khas. Berat atau ringan, semua tergantung siapa yang menimbangnya dan bagaimana hatinya menertawakannya. Moon and Stars, tamat. Api, pesan moral. Dosa memang berat, tapi penyesalan dan tawa yang jujur bisa membuatnya ringan, karena hati yang ikhlas adalah timbangan terbaik bagi setiap manusia.